Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Samudra dan di sebelah saya Rindiani. hari ini kami akan melakukan kegiatan CTL. Apa itu CTL? CTL adalah Contextual Teaching and Learning. Sebelumnya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai CTL. CTL merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata. So, hari ini kami kelas 9 SMP Muhammadiyah akan melakukan kegiatan CTL dengan mengunjungi Tugu Pensil, Gunung Gonggong, serta Museum Sulaiman Badrul Alamsyah di Kota Tanjung Pinang. Yuk ikuti terus kegiatan kami. 1, 2, 3, 4. Halo teman-teman. Baiklah, kita udah sampai di destinasi pertama kita, yaitu Tugu Pensil. Yuk ikuti kegiatan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita menjelaskan sejarah berdirinya Tugu Pensil di sini. Ada yang udah tahu mengenai sejarahnya Tugu Pensil? Belum ada? Kelompok 1? Belum. Kelompok 2? Belum. 3? Ada yang bisa mendeskripsikan Tugu Pensil tersebut? Bentuk Tugu Pensilnya. Ada yang bisa mendeskripsikan? Bentuknya kayak pensil. Ya, terus? Runcing di atas. Ya, runcing bentuk pensil. Terus? Panjang. Ya, tegak, lurus, panjang. Kemudian? Ada jerawat. Ya, ada warnanya hijau ya. Hijau atau biru itu? Hijau toska. Jadi, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai berdirinya sejarah Tugu Pensil. Tugu Pensil ini terletak di mana?
Ya, lokasinya dekat tepi laut, yang dimana dahulu ini disebutnya dengan Kampung Jawa. Ya, di Jalan Haji Agus Salim. Tugu pensil ini dirancang oleh putra daerah yang bernama siapa? Ada yang tahu? Nggak ada. Insinyur Najir Nasir. Najir Nasir. Kemudian diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Frijono. Tugu pensil ini menjadi taman kota bagi kota Tanjung Pinang sehingga banyak pengunjungnya. Tugu pensil ini juga menjadi simbol. Ada yang tahu simbol apa? Simbol dan penghargaan kota Tanjung Pinang. Betul. Penghargaan karena daerah Tanjung Pinang berhasil membebaskan daerahnya dari buta Warna. huruf. Ini kan pensil ya. Buta huruf melalui mengikuti program pemberantasan buta huruf pada tahun 1960-an. Ada yang bisa menceritakan ulang sejarah mengenai tugu pensil? Tadi Ibu udah jelasin nih. Kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menceritakan ulang tentang Tugu Pensil, sejarahnya Tugu Pensil di Kota Tanjung Pinang. Tugu Pensil adalah sebuah tugu yang dibuat sebagai simbol pemberantasan buta huruf dan penghargaan bagi Kepulauan Riau yang dapat membebaskan daerahnya dari buta huruf melalui program pemberantasan buta huruf atau PBH. Pada tahun 1960-an, tugu ini terletak di Jalan Haji Agus Salim. Di sekitarnya diberi taman kota yang bernama Taman Tugu Pensil. Tugu ini dibangun agar warga Kepulauan Riau ikut serta dalam memberantas buta huruf dan juga mementingkan pendidikan untuk lebih membangun bangsa Indonesia. SMP Muhammadiyah. Oke teman-teman, kita akan ke destinasi selanjutnya yaitu di Gedung Gonggong. Yuk ikutin Ayo. perjalanan kami. Ayo. Kepulauan Riau tersebut negeri kota gurindam, di sini berada di Tanjung Pinang, ibu kotanya. Pulau Penyengat, si Indra Sakti, tempat sejarah, kota bestari, tenang membentang, hai sungai Carang, gonggong dan batiknya sudah terbilang. Marilah bersama menjaga negeri yang tercinta. Oke Oke, teman-teman, teman-teman. kita udah sampai ke destinasi kedua kita yaitu Gedung Gedung Gonggong. Pada penasaran nggak sih apa itu Gedung Gonggong? Ayo ikuti kita terus. Tanjung Pinang, ibu kota Kepulauan Riau. Tanjung Pinang, jangan dibuat pening risau. Tanjung Pinang, kegemilang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Suaranya nggak semangat. Semangat nggak? Semangat nggak? Oke, kalau ibu bilang SMP Muhammadiyah, yes. Oke, SMP Muhammadiyah, yes. Sekali lagi, SMP Muhammadiyah, yes.
Nah, oke. Hari ini kita di destinasi yang kedua. Kita berada di Gonggong. Oke, Gedung Gonggong. Udah pernah ke sini sebelumnya? Nah, oke, Ibu sedikit bertanya. Kira-kira siapa yang tahu kapan berdirinya Gedung Gonggong ini? 2016. Oke, tahun 2016. Nah, berdirinya Gedung Gonggong di sini itu bertepatan dengan diselenggarakannya Festival Bahari. Tahu Festival Bahari? Tahu. Oke, yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi serta didukung oleh Kementerian Pariwisata. Nah, bangunan Gonggong ini juga sebagai pusat informasinya Kota Tanjung Pinang dan berada di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata Kota Tanjung Pinang. Nah, Gedung Gonggong ini dia terdiri dari 2 lantai. Sudah pernah masuk ke dalamnya? Sudah. Oke, lantai pertama ada apa saja? Lukisan. Ada lukisan? Ada lagi yang lain? Ayo, siapa yang pernah? Belum ada yang pernah nih, lihat masuk ke dalam. Pernah. Apa isinya, Azza? Lukisan. Oke. Ya, jadi di lantai 1 itu adalah ruang display yang memajang berbagai atraksi dan destinasi menarik di Kota Tanjung Pinang. Nah, yang lantai 2. Pernah ke lantai 2? Belum. Oke. Jadi lantai 2 itu adalah ruangan multifungsi yang dapat menampung sekitar 100 orang. Berarti di sini ya lantai 2-nya. Di dalam sini. Oke. Nah, bangunan ini tadi yang namanya apa? Gonggong. Gedung Gonggong. Kira-kira berasal dari mana sih Gedung Gonggong ini? Kira-kira mereka kenapa sih buat Gedung Gonggong? Gonggong itu apa? Hewan. Oke, hewan sejenis siput yang biasanya ada di daerah Tanjung Pinang aja. Iya, di daerah Kepulauan Riau. Nah, ngomong-ngomong tentang gonggong, berarti kan kita masuk nih ke makanan ya. Tahu dong makanan Melayu? Apa saja kira-kira? Asam pedas. Oke, laksa, Asam pedas. asam pedas, roti kirai atau roti jala, ya, roti jala gitu. Terus apa lagi? Pernah dengar tempoyak? Pernah. Oke, pernah makan tempoyak? Oh, pernah. Oke, nasi lemak? Terus apa lagi kira-kira? Selain nasi lemak, dia sejenis nasi lemak tapi dibungkus pakai daun pisang. Apa namanya tuh? Iya, nasi dagang. Kemudian ada namanya mie sagu. Tahu mie sagu? Mie tarempa tahu? Mie tarempa. Oke, mie tarempa itu dari mana? Kan dia berasal dari Iya, berasal dari tarempa. Bahannya menggunakan tepung apa? Sagu. Iya. Oke, terus pernah dengar makan mie lendir nggak? Gimana sih mie lendir itu? Apa aja isinya? Mie, terus Dikasih telur, kasih bawang putih, kasih bawang bawang goreng. ditaburi sama Terlalu detail. cabe. Nah, gimana sih tekstur kuahnya? Encer. Ya Iya, kental apa encer? Hah? kental lah. Kental. Oke, tadi itu kita sudah membahas tentang makanan. Selanjutnya ke kue-kue tradisional khas Melayu. Kira-kira ada yang tahu? Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, kelompok 1. Sebutkan dulu kue-kue tradisional yang ada di daerah Melayu. Kue sagu. Kue sagu? Udah. Kue sagu tuh kue apa? Ayo, kue apa lagi? Browsing. Siap-siap ya kelompok 2 dan kelompok 3 menyiapkan jawaban
untuk kue tradisional. Ya. Oke. Oke, stop. Nah, kelompok 2. Payo kelompok 2. Sejenis apa? Kue tradisional khas Melayu. Ciri-cirinya mana bisa pakai Oke. Risol. Ya, Apa? Nggak tahu. Otak-otak iya. Pernah dengar bolu kemojo? Enggak. Enggak. Oke, nih sekarang Ibu kasih tahu. Jadi ada kue tradisional khas Melayu itu namanya bolu kemojo. Oke. Kue bangkit tahu? Oke. Udah pernah makan kue bangkit? Udah. Nah, selanjutnya di kelompok ketiga. Nah, sedikit berbeda. Tadi kan kue-kue tradisional ini sudah. Ibu tanya minuman. Minuman? Tehobeng. Tehobeng bisa jadi. Tehobeng. Oh iya, memang itu adanya di sini ya. Ya. Ya itu. Sebutannya tehobeng. Es teh. Ya, aslinya itu Laksamana. es teh. Apa? Es laksamana. Iya, es laksamana mengamuk. Kemudian pernah dengar air mata pengantin? Ya, tidak pernah. Tidak pernah. Oke, nanti coba dicari lagi kira-kira apa saja makanan dan minuman khas Melayu Kota Tanjung Pinang khususnya Kepri ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Iya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. negeri ternama Tanjung Pinang kampung kita. Oke, kita sudah selesai di destinasi kedua kita di Gedung Gonggong. Nah, kita akan lanjut ke destinasi ketiga. Pada penasaran kan? Yuk ikuti terus kegiatan kami. Pulau Penyengat, si Indra Sakti, tempat sejarah. Kota Bestari, tenang membentang. Hai sungai Carang, gonggong dan batiknya sudah terbilang. Marilah bersama menjaga negeri yang tercinta, menjulang adat budaya, rukun damai aman sentosa. Tanjung Pinang, ibu kota kepulauan Riau Tanjung. Halo teman-teman, sekarang kita sudah sampai di destinasi ketiga di Museum Sultan Sulaiman Badur Alamsyah. Ada apa aja sih di dalamnya? Yuk kita jelajahi. Jangan dibuat pening risau. Tanjung Pinang, kota gemilang negeri ternama. Tanjung Pinang kampung kita.
Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya ada yang pernah ke museum? Belum ada. Ini baru pertama kali ya. Ya ini museum kita, Museum Kota Tanjung Pinang. Museum ini di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang. Nah museum ini diresmikannya pada tanggal 31 Januari 2009. Waktu itu yang meresmikannya wali kota kita, Bu Suryati Amanan. Nah, awalnya gedung ini adalah pertama kali adalah gedung Belanda. Sekolah Belanda, namanya Holland Airline School. Terus waktu masa penjajahan Jepang, sekolah ini berubah menjadi sekolah Jepang. Namanya Fusco Gakko 1. Terus pada zaman kemerdekaan, sekolah bangunan ini menjadi SD pertama Tanjung Pinang. SD 01 sampai 2004. Jadi mengingat bangunan ini banyak sejarah di bidang pendidikan, makanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tanjung Pinang mendirikan bangunan ini museum, Museum Kota Tanjung Pinang. Nah, sebelumnya ada yang ditanya. Nah, kenapa nama museum ini? Apa nama museumnya? Ya, Sultan Sulaiman Badalamsyah itu adalah Sultan pertama Kerajaan Riau Lingga. Nah, dahulu tuh di sini ada kerajaan, nama kerajaannya Kerajaan Riau, Johor, Pahang, Lingga. Jadi beliau ini sultan pertamanya, memimpin selama 39 tahun. Jadi beliau banyak juga sejarah di bidang pendidikannya. Jadi museum ini jadikan namanya ini, Sultan Sulaiman Badalamsyah. Ada yang tanya lagi? Kalau nggak ada yang tanya kita masuk aja. Gimana? Boleh kita masuk sekarang? Ya. Masuk aja nggak apa? Langsung masuk. Ruang ini dulu, Pak. Jadi kita ada 5 ruangan. Ini ruang pertama kita. Ruang Tanjung Pinang Kota Bermula. Silakan masuk. Jadi kemarin kita kan baru ada habis acara, jadi belum sempat berkemas. Jadi masih serak gini. Masuk ya, yang biar yang lain bisa masuk. Nah, koleksi yang pertama ini adalah uang. Kan waktu itu ada kerajaan kan. Nah, ini alat tukarnya. Namanya uang petik, uang ikan, uang topi. Jadi uang ini malah berdasarkan berat. Ini paling mahal itu uang topi, yang kedua uang ikan, yang ketiga uang petik. Uang petik ini bisa dipetik-petik, bisa dikasih gitu aja. Ini terbuat dari timah. Ya. Ini salah satu koleksi masterpiece museum juga, uang petik. Boleh yang di belakang boleh masuk biar. Nah, kalau itu asal usul nama Kepulauan Riau. Riau itu berasal dari kata riu, yang berarti ramai. Karena dulu di sini adalah pusat perdagangan. Tepatnya di daerah Sungai Carang. Tahu Sungai Carang kan? Tahu. Nah, dulu situ ramai, situ pusat perdagangannya. Nah, kalau yang ini uang. Kalau yang uang koin ini namanya uang koin Kepulauan Riau, uang KR. Dulu uang ini cuma berlaku di Kepulauan Riau saja. Jadi misalnya dibawa ke Jakarta, ke mana-mana nggak bisa, cuma berlaku di Kepulauan Riau saja. Uang ini diciptakan karena dulu daerah kita ini masih pakai dolar. Kita ini masih pakai dolar, makanya uang ini diciptakan. Kalau yang kertas ini uang kertas masa penjajahan Jepang. Boleh yang sebelah situ, itu ada koleksi prasejarah, zaman orang purba dulu. Ini ibaratnya pisau orang zaman purba dulu. Ini ada kapak genggam, beliung persegi. Ini untuk orang zaman dulu motong-motong. Kayak motong-motong pohon, motong-motong makanannya gitu. Kalau yang ini koleksi Hindu Buddha yang sana. Itu alat upacara kematiannya, dupa-dupa. Kalau ini seteko gelas kerajaan bangsawan. Kalau di atas ini ada sejarah Pulau Penyengat. Dibaca juga. Ya, kalau ini cogan. Cogan ini regalia kebesaran, simbol kebesaran suatu raja.
Jadi misalkan dia raja, dia bawa cogan kemana-mana gitu. Ini yang replikanya. Kalau yang aslinya ini terbuat dari emas, agak lebih besar sedikit lagi. Yang aslinya itu ada di Museum Nasional di Jakarta. Jadi dalam cogan itu tuh ada tulisan Arab Melayu. Itu tulisannya tuh yang Bismillahirrahman. Nah itu dia tulisannya. Ini regalia kebesaran. Nah kalau ini meriam Eropa, ini meriam VOC. Ini juga nih ketemunya di bawah laut di daerah Pulau Bayan. Tahu VOC kan? Nah, punya Belanda. Jelaskan yang ini. Ya ini keris Melayu. Keris Melayu ini dia beda dengan keris di keris Jawa, itu bedanya kayak ukirannya aja. Ukirannya dekat dalam kerisnya sama ukiran dekat penutupnya. Cuman kegunaannya mungkin sama untuk membela diri. Itu juga pedang Melayu, ada tombak Melayu. Ini kamera, Bu. Kamera zaman dulu. Ini hasil hibah dari orang Cina. Dia zaman dulu kan rekamnya masih pakai mutar gitu dia sampingnya. Kalau dia gambar di atas ini pelabuhan. Pelabuhan itu zaman dulu tuh tahun 58 masih seperti itu. Masih kayak pelantar gitu deh, pelantar kayu. Pelabuhan Seribitan Pura. Iya, Seribitan Pura. Kalau yang atas itu tuh dekat Kota Lama ya. Dekat yang lagi direhab sekarang tuh. Oh, pasar orang kota ya. Kalau itu foto oleh kota kita dari masa ke masa. Yang sekarang kan Bu Ramah, jadi belum kita tambahin. Ini jual mahal nih. Boleh Bu, langsung saja. Oke, kita ke ruang selanjutnya, ini ruang kedua, namanya ruang Khazanah Arsip. Nah, di ruang ini rata-rata koleksinya naskah-naskah cetak, naskah tulis. Ini sebagian besar berisi tentang pelajaran Islam. Nah, ini ada kitab pengetahuan bahasa. Ini karya Raja Ali Haji. Ini ibaratnya kamus besar bahasa Melayu. Ya. Ya, ini ada 8 cetakan. 9 cetakan. Jadi masing-masing cetakan itu kan ada berbagai berbeda-beda lah ya. Ya. Pakai bahasa Arab semua, Pak? Iya, Arab Melayu. Melayu. Jadi kalau kita baca itu dia bahasa Melayu juga. Jadi waktu zaman dulu orang komunikasi orang-orang Melayu pakai bahasa Arab Melayu Iya, ya? Arab Melayu. Kalau ini sebenarnya ada Al-Quran tulis tangan.
Tapi Al-Qurannya lagi kita konservasi, lagi kita perbaiki, kita bersihkan. Ini ketemunya di mana? Ya, Ketemunya di mana? ini kebanyakan di Penyengat. Kebanyakan kayak pemberian dari orang gitu. Orang kan simpan, terus orang kasih ke kita untuk dirawat. Dari tangan ke tangan. Ya. Kalau ini gambar Raja Ali Haji, tahu Raja Ali Haji? Siapa? Siapa Raja Ali Haji? Siapa? Nah, Raja Ali Haji ini pengarang Gurindam 12. Nah, tahu Gurindam 12 kan? Yang di belakang ini. Nah, ini kan isinya kayak pantun, cuman dia nasihat. Cuman 2 bait. Nah, Raja Ali Haji ini pahlawan nasional Kepulauan Riau. Jadi pahlawan nasional Kepulauan Riau itu ada 3. Raja Ali Haji, Raja Haji Fisabilillah, sama Sultan Mahmud Riayat Syah. Jadi Raja Ali Haji sama Raja Haji Fisabilillah itu 2 orang berbeda. Kalau Raja Haji Fisabilillah dia panglima perang. Kalau Raja Ali Haji dia sastrawan. Jadi 2 orang berbeda. Dia beda orang. Tapi kalau namanya raja dia betul-betul raja. Dia belum tentu raja, dia cuma nama. Kalau sultan berarti dia raja di kerajaan. Nah, gitu. Ini karya-karya Raja Ali Haji yang terkenal. Rata-rata kalau orang zaman dulu tuh kalau setiap ada kejadian dia pasti nulis. Nah, jadi ini sebagian besar naskah-naskah ini masih tulisan tangan. Boleh, akan dilihat. Udah, kalau sudah kita ke ruang selanjutnya, ke ruang ketiga. Ya, karena ini kan dulu memang sekolah. Sekolah SD. Dulu tuh terakhir kali sini 2004. 2004. Ya, ditutup. 2004 ditutup. 2004 ditutup. SD-nya. Dari zaman kemerdekaan ya. Jadi kalau misalnya nenek-nenek tuh, nenek kita, kakek kita pasti rata-rata sekolah di sini SD ya. Ini ruang ketiga, namanya ruang Khazanah Budaya. Oke, masuk. Ini apa barang-barang peninggalan Mbak ya? Ya, ini Khazanah Budaya ini percampuran di berbagai budaya. Ada budaya Cina, ada budaya Ya, kalau ini foto Tanjung Pinang zaman dulu. Nah, kalau yang gereja itu gereja ayam yang di samping KFC. Nah, kalau yang pertigaan ini pertigaan dekat depan Kaca Puri, tau nggak? Pertigaannya itu. Ya. Kalau ini kelenteng di sebelah sini. Kalau di atas itu kota lama tuh yang ada angkot-angkot tuh. Kalau ini Kijang. Danau Kijang. Ya, kolam Kijang. Ini kalau lukisan ini sebenarnya nggak ada sejarahnya, Bu, di sini. Jadi sebenarnya nggak ada sejarahnya. Jadi ini lukisan ini dulu pelukis keluarga besar Pak Soeharto, namanya Pak Saman. Nah, Pak Saman tuh dia punya adik kepala museum. Jadi dibagikan ke sini aja pemberian. Jadi pajang sini. Sebenarnya nggak ada sejarahnya di sini. Kalau ini relief Cina
orang Cina, ukuran dinding. Nah, kalau yang belakang ini nih Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Ini Sultan terakhir Riau Lingga. Kalau Sultan pertamanya kan nama musim kita. Kalau ini Sultan terakhirnya. Tapi kalau sama Bapak ini nggak ada hubungannya. Ini cuman gambaran raja zaman dulu pakainya seperti ini. Kalau ini kain-kain tenun. Enten dulu apa nih bang? Kain tenun untuk kayak penutup antaran. Kayak kain gitu. Kalau sana kain songket. Jadi itu ada motif-motifnya membedakannya. Ini sebenarnya tempat perhiasan, tempat emas sama perak. Tapi lagi dikonservasi, lagi dibersihkan, jadi simpan dulu. Itu koleksi-koleksi itu ada di sebelah situ. Ini cetakan kue. Ini cetakan kue, yang itu cetakan kue Putu Maya. Ini bolu, itu Putu Maya. Itu stempel Cina. Kalau di ujung itu setrika arang. Jadi zaman dulu setrika masih pakai arang. Ya boleh masuk ke ruang selanjutnya nih. Ini ruang keempat, budaya bahari dan keramik. Nah ini alat-alat tangkap tradisional. Yang ini namanya bubu. Yang ini namanya bento ketam, itu namanya dongka. Jadi yang dua ini perangkap ketam. Untuk menangkap ketam. Pernah lihat nggak? Itu namanya dongka. Dongka itu untuk berkarang, untuk wadah berkarang itu. Ini bento ketam, perangkap ketam. Bubu juga nih, perangkap ketam juga. Ini topeng apa? Ini topeng Makyong namanya. Makyong ini dia kayak seni teater drama gitu. Kayak drama dia pakai topeng gitu. Nah, dia masing-masing topeng ini ada karakternya. Bisa dibaca di situ. Enggak lah, dia ada tali aja ke belakang. Ini permainan jam dulu nih. Ya, ini permainan rakyat tradisional. Itu ada congkak, ada gasing, ada canang. Kalau ini keramik Eropa, keramik Cina, keramik Jepang. Kalau di Cina tuh keramik tuh masih mahal. Jadi yang paling berharga di Cina tuh keramik. Jadi kalau sampai sekarang Cina tuh masih berharga lah ya. Iya, Bisa dijual. ya karena bisa jadi motifnya itu. Bantal. Nah ini bantal keramik. Tapi dia kayak dialas pakai kain gitu. Zaman dulu, dialas pakai kain baru bisa. Baru biar nggak sakit lah. Kalau yang ini namanya isap candu. Nah, candu ini ibaratnya narkoba. Ini ibaratnya kalau sekarang ini bongnya. Nah, dulu tuh di sini pusat candu di Tanjung Pinang ini. Nah. Ini tempat perhiasan kristal. Tempat perhiasan, ini juga ada perhiasan. Ini apa? Ini dia kayak keramik juga, kayak hiasan. Tapi dia ada pecah. Ini pecah-pecahan keramik dari Kota Piring, itu Kota Piring.
Kota Pering tahu? Nah, Kota Pering itu dulu ada kerajaan. Tapi sekarang kan ada banyak rumah warga kan. Nah, ini sisa piringnya. Nggak boleh, kau masuk belum? Masuk. Nggak boleh. Ini ruang terakhir, ruang alam perkawinan Melayu. Ini ruang alam perkawinan Melayu. Ini ada adatnya. Ini pakaian-pakaiannya. Jadi kalau yang dari ujung itu pakaian pas hijab kabul. Zaman dulu seperti itu. Pas hijab kabul. Kalau yang dua ini, yang hijau sama kuning ini pas acaranya, acara resepsinya. Nah, tapi kalau yang ujung ini baju sehari-harinya. Baju sehari-harinya. Jadi ini kamu di mana? Ini mau berarti dua ya Pak? Satu nggak cukup dua. Ya ini ada yang di YouTube ini adat makan beradab. Jadi kayak misalnya pas acara itu nanti keluarga-keluarga makan beradab di bawah gitu sama-sama. Terus ini ada acaranya, ada adatnya. Cara apa? Tepung tawar. Ya, tepung tawar. Jadi kalau Melayu itu identik dengan warna itu tuh. Warna apa aja tuh? Kuning, merah, hijau. Jadi kalau hijau itu melambangkan agama Islam. Nah, kalau kuning itu melambangkan kerajaan, kebesaran. Jadi kalau raja-raja itu pasti warna kuning bajunya. Terus kalau warna merah itu melambangkan keberanian. Kalau Minangkabau merah kuning hitam ya bang? Hitam apa bang? Melambangkan apa hitam? Hitam apa tuh? Dia misalkan ada bendera kan orang nikah kan kalau merah hitam. Tapi nggak jauh beda bang. Jauh beda. Masih pakai ini juga kan? Mana nggak ada cat tawar? Ya. Mana kayak ada apa nih? Acara apa nih? Rebab. Ah ya, musik itu ya. Musik itu. Udah mau tau kamu? Itu baju pas hijab kabul bu, zaman dulu. Nah, kalau yang dua ini pas acara resepsinya. Nah, kalau yang ujung ini baju sehari-harinya. Baju sehari-hari masyarakat Melayu dulu seperti ini. Ini pas acara nikahnya, itu hijab kabulnya. Ya, zaman dulu tapi. Ya. Ini dua ini sehari-harinya. Udah habis bu ruangannya. Kalau ini kantornya, kantor museumnya. Lawan Riau tersebut nagari kota gurindam di sini berada di Tanjung Pinang ibu kotanya. Pulau Penyengat si Indra
sudah selesai mengelilingi Museum Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Nah, sekarang kita ingin meminta tanggapan dari beberapa teman kita. Nah, Roman, sini. Nah, Roman, apa tanggapan kamu tentang kegiatan CTL di pagi hari ini? Mantap lah, asik ah. Asik ya, mendapat pelajaran baru gitu ya? Iya. Nah, habis itu apa lagi yang dapat dipelajari? Mendapat ilmu lebih dalam gitu kan. Mengenai sejarah iya. Tanjung Pinang gitu ya? Iya. Oh, baiklah. Oke, selanjutnya Zaki. Apa tanggapan kamu tentang kegiatan CTL di pagi hari ini? Mulai dari Tugu Pensil, Gedung Gonggong, museum. Tanggapan saya dapat mempelajari tentang sejarah-sejarah Melayu yang ada di Tanjung Pinang ini. Oh, mengetahui lebih dalam gitu ya? Ya, saya lebih Mulai dari mengetahui. lukisan, perhiasan, baju-baju, Ya, lebih tahu gitu baju-bajunya, ya? ada adat istiadatnya waktu zaman-zaman dulu tentang bahasa Arab Melayunya. Oh, di sini asik nggak nih? Bagi? Asik sekali. Asik ya kan? Iya. Oke, Lutfia. Apa sih pendapat kamu tentang CTL kali ini? Pendapat saya tentang CTL kali ini sangat bermanfaat karena ini pertama kalinya Muhammadiyah membuka CTL untuk di sekolah ya, di Kota Tanjung Pinang ini. Awal mulanya pun sudah sangat bagus, sudah sangat bermanfaat dan asik juga karena berjalan-jalan dari Tugu Pensil ke Gonggong hingga ke museum ini. Jadi kita dapat mengambil pelajaran dari sini tentang peristiwa sejarah-sejarah zaman dahulu. Apa sih saran kamu tentang CTL kali ini? Saran saya yaitu semakin memperbanyak atau memperdalam apa yang sudah kita pelajari tentang hari ini, ya. Dan jangan selalu melupakan tentang sejarah yang mungkin bagi kita tidak ada maknanya sama sekali, padahal di dalamnya itu sangat banyak maknanya. Sekian perjalanan dari kami. Sampai jumpa di CTL berikutnya. Dadah. Know your culture, love your nation. Tanjung Pinang kampung kita. Alhamdulillah pada kegiatan ini kegiatan yang kedua ya. Kegiatan kedua CTL. Jadi Bapak harap untuk yang kedua ini pesertanya lebih banyak ya. Kalau yang pertama, hari pertama itu hanya kelas 9 dengan jumlah 21 orang, sekarang lebih banyak 30 lebih. Jadi Bapak harap tetap mengikuti arahan-arahan dari guru pembimbingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. We want to introduce ourselves. My name is Rani and my friend is Raihan. Today we are going to do CTL. What is CTL? CTL is contextual teaching and learning. What is meaning about CTL, Rehan? CTL is educational process that aims to help students see meaning the academic material we studying by connecting academic subject with daily lives. So today we are in 7 and 8 grades of Muhammadiyah Junior High School. We'll visit Tugu Pensil, Gonggong Building, and Museum Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, Tanjung Pinang City. For the first destination, we will visit Tugu Pensil. So, let's follow us. Hai tuan-tuan, bagi kami jalan, jaga-jaga. SMP Muhammadiyah, SMP kebanggaanku, ku yakin kita pasti akan dapat. Hai tuan-tuan, bagi kami jalan, jaga-jaga, kami numpang lalu. Kalaulah salah, lajaknya kaki, minta maaf, kami tak sengaja. Hai tuan-tuan, bagi kami jalan, jaga-jaga, kami numpang lalu. Kalaulah salah, lajaknya kaki, minta maaf, kami tak sengaja.
arrived at Taman Tugu Pensil. Now we want to explore about this place. And so, stay tuned. Marilah menyatu, bersepakat, hati kita sepakat. Jabatkan tangan bersama, marilah semua menghimpun kata satu, kita bersatu. Majukan negeri Tuhan, negeri yang maju, aman dan damai Tuhan, hidup bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masih semangat? Masih. Sebelumnya udah pernah ke sini? Sudah. Berarti sudah tahu sejarahnya diberdirikannya Tugu Pensil? Belum. Ada yang tahu? Sedikit. Nah, coba Marvel ceritakan sejarahnya. Ayo, apa Bima? Marvel, Aan? Proklamasi. Zaman dahulu kenapa? Jangan malu-malu, gak apa-apa. Zaman dahulu kenapa? Orang-orang pada buta huruf. Iya benar, pada buta huruf. Maka didirikanlah Tugu Pensil sebagai simbol dan penghargaan bagi kota Tanjung Pinang karena daerahnya telah terbebaskan dari buta huruf. Siapa yang merancang Tugu Pensil? Tadi kan yang merancang Tugu Pensil ini adalah putra daerah yang bernama Insinyur Nazir Nasir. Namun diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang bernama Profesor Prijono pada tahun 1962. Benar. Siapa yang bisa mendeskripsikan Tugu Pensil? Siapa? Ayo kelas 7 belajar mendeskripsikan. Teks deskripsi, ayo. Ya, cepat. Kayak gimana deskripsikan Tugu Pensil? Atasnya runcing. Tinggi. Terus? Tinggi. Runcing atasnya. Panjang. Berwarna Panjang. putih dan warna hijau. Ya. Terus? Bentuk pensil. Berbentuk pensil, benar. Runcing. Iya. Runcing di bagian atas. Namun itu di alasnya berbentuk apa itu? Bentuknya kayak monas. Betul Bu, itu bulat Bu. Bulat. Itu bentuknya limas terbalik alasnya. Oh iya, salah. Iya, limas terbalik. Tugu Pensil ini terletak di mana? Di dekat daerah Di Batu Dua. Di jalan apa namanya? Tepi laut. Ya, daerah lokasinya dekat tepi laut. Haji Agus Salim. Ya, dahulu daerah ini disebut dengan Kampung Jawa. Ya. Sejarah berdirinya Tugu Pensil apa, Bu? Ibu tadi sudah jelaskan. Ayo, nggak dengar ya? Ntar Ibu tanya siapa yang ini.
Kemudian dengan berkembangnya kota Tanjung Pinang, Tugu Pensil ini menjadi taman kota. Sehingga dibangunlah lapangan voli, tempat arena olahraga, jogging track ada, fitness yang di sana ada. Nih, ada kafe. Sehingga banyak pengunjung yang berdatangan. Tempat wisata. Iya, jadilah tempat wisata. Kalau sore sini ada bakso ceker ya? Nah, bakso ceker ada, yang cari ceker, bakso ceker. Nah. Ada yang bisa menceritakan ulang sejarah berdirinya Tugu Pensil? Kan udah Ibu jelaskan nih. Rehan nih Bu. Lagu tahu. Ya, siapa yang bisa menceritakan? Kepri bisa? Menceritakan ulang sejarah Tugu Pensil? Benar, yang kuat suaranya. Siapa? Atar bisa? Gimana tuh? Monumen yang diproklamasikan untuk penghargaan Tanjung Pinang karena sudah bebas dari buta huruf. Jadi didirikan Tugu Pensil ini. Ya. Dan monumen Tugu Pensil. Ada yang mau menceritakan ulang sejarahnya? Monumen Tugu Pensil, Bu? Ya. Boleh? Boleh. Nggak tahu lah saya. Ini dia. Apa? Nengok ini Bu. Rehan. Tugu Pensil ini dirancang oleh putra daerah bernama Insinyur Nizar Nasir. Ya. Peletakan batu pertamanya dilakukan pada pertengahan tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Profesor Prijoyo. Ya. Ada lagi yang bisa? Kelas 7 bisa? Kelas 7 bisa? Bisa. Azik bisa, Yasmin bisa, Irin. Google, Bu. Azik bisa. Ini gunanya handphone. Apa itu, Bu? Apa, Bu? Sejarah Tugu Pensil bisa. Kan Ibu udah jelasin, masa nggak ada yang kesangkut sedikit pun? Sejarah Tugu Pensil didirikan pada Adalah penghargaan. Ya, penghargaan terus. Penghargaan untuk Kota Tanjung Pinang terbebas dari buta huruf. Ya, benar, betul. Kalau mau disebut satu ini. Apa? Tugu Pensil dirancang oleh putra daerah bernama IR Nizar Nasir. Peletakan batu pertamanya dilakukan pada pertengahan tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Provinsi Prijono. Di dekat tugu ini dibangun Profesor Prijono. Di dekat Tugu Pensil dengan pemohonan rindang dan fasilitas mendamai. Keren ya. Sudah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah kita hai asik saling nak menyala. Tengoklah depan, belakang, kiri dan kanan. Jadi teraju negeri zaman bersama. Majulah negeri tuan, negeri yang maju. Okay, after we make the observation and explore about this place, I hope you can understand about histories about this place or other knowledge. For the second destination, we will visit Gonggong Building. So, let's go! Eratkan tangan, bahulah membahu. Kuatkan hati, mencapai mimpi. Dapinlah coba jadi pemersatu. Jangan sampai lagi kita gigit jari. Gonggong Building is one of icons in Tanjung Pinang City. So we have to know about this building more.
And this time, we want to explore and give you the information about this building. So don't turn away from this video. Baik, anak-anak semuanya. Ya, selamat pagi. Pagi. Oke, masih semangat? Masih. Ya, hari ini kita sudah sampai di lokasi kedua. Apa namanya? Gedung? Gonggong. Ya, coba kita perhatikan gedung gonggongnya. Mirip gonggong nggak? Mirip. Ya, gonggong tuh nggak hidup. Siput ya, tahu sih? Siput. Nah, tahu siapa sering pernah nonton SpongeBob? Nah, inilah keongnya, rumahnya. Nah, Gary ya, Gary-nya ya. Nah, temannya, peliharaannya SpongeBob, kalau misalnya tahu. Nah, adik-adik tahu nggak? Pas adik-adik jalan-jalan di kota Tanjung Pinang, rupanya ada gedung gonggong. Nah, sama seperti tadi juga, Tugu Pensil. Nah, kenapa dibangun? Pasti ada maknanya tersendiri. Ya, jadi tidak hanya dibangun aja oleh pemerintah kotanya, tapi ada maknanya. Nah, jadi gedung gonggong ini, ya bentuk bangunannya menyerupai keong emas atau siput laut. Nah, kenapa diambil siput laut sama keong emas? Karena di tepi laut. Hah? Karena di tepi laut boleh. Karena kita lah provinsi Kepulauan Riau yang banyak pulau. Nah, banyak keragaman lautnya. Ada ikan, ada apa lagi? Gonggong, banyak kan? Nah, kenapa dibangun ini? Nah, dulunya di Kepri ini, halo, dengar dulu, perhatiin dulu. Ya, dulunya di Kepri, terutamanya di Bintan, banyak sampah-sampah dapur. Ya, sampah-sampah dapur. Nah, orang banyak suku-suku nelayan, banyak sampah-sampah dapur di dapur ya. Dilempar-lempar aja emas-emasnya, keong-keongnya. Nah, makanya kita dibangun monumen gonggong ini. Nah, gonggong ini salah satu ikon juga, ikon di kota Tanjung Pinang sebagai ikon pariwisatanya. Oke. Nah, adik-adik bisa nanti kita jalan-jalan sekitar. Nah, di dalamnya itu ada galeri hang tua dan juga pusat oleh-oleh. Nah, kalau sebelumnya kita market day ya tentang kewirausahaan. Nah, di situ hasil kewirausahaan adik-adik bisa juga diletakkan di situ, dijual. Ya, mendapatkan keuntungan kan, mendapatkan uang. Nah, sekarang karena kita belajar sama keong emas, siput. Nah, itu kan artinya makanan kan yang ada di Kepulauan Riau, khususnya ya, di Kota Tanjung Pinang. Nah, itu adalah makanan ciri khas Melayu. Nah, sekarang ada nggak yang tahu apa aja makanan ciri-ciri khas dari Melayu? Hah? Lakse. Ada pernah makan lakse? Ya, lakse. Prata tidak. Prata itu nggak dari India. Dari India, Bu ya. Itu dari India tuh darinya. Dari luar sebenarnya prata. Nah, apalagi ada lakse. Lakse tuh ada macam-macam juga. Lakse kuah, lakse goreng. Lontong lah. Nah, lakse itu terbuat dari sagu ya, terbuat dari. Coba siapa di sini yang berasal dari Kabupaten Lingga? Nah, di Lingga itu banyak pohon sagu kan, Juna? Nah, banyak pohon sagu, di sana ada pabrik sagu juga. Nah, apalagi selain lakse? Ada apa lagi? Otak-otak dari Bintan. Nah, kalau pergi ke wisata budaya di Bintan pasti pulangnya kita bawa otak-otak kan? Nah, itu otak-otak terbuat dari ikan ya. Nah, apalagi selain lakse, otak-otak, apalagi ya? Hah? Nasi lemak. Nasi lemak itu umum. Rebon apa tuh rebon? Nah, asam pedas makanannya. Banyak ya, apalagi kue-kue tradisional. Kue tiaw dari mana tuh? Kue tiaw dari mana? Nah, ada yang bilang apa lagi? Milendir. Nah, ada lakse. Nah, juga ada apa nih? Pak. Mari, Pak. Ada lakse, otak-otak, apa lagi? Kue tradisional apa aja yang dari Melayu? Hijau itu apa, Pak? Gonggong, Pak. Apa tuh? Yang berputar hijau. Kue itu apa? Minta rempak dari Kepulauan Anambas masuk juga. Dah putu piring, tahu putu piring? Putu piring. Tahu kan putu piring yang dibuat pakai apa? Tutup gelas itu ya, Bu ya? Disebutnya putu piring. Nasi dagang. Nasi dagang apa tuh? Betawi nggak, Bu?
Nasi Padang dari Padang. Asam pedas masuk. Ya, jadi ada lakse, ada putu piring, otak-otak. Nah, itu juga ada namanya tempurun, ada namanya lambo. Ah, itu makan Melayu itu dari Lingga tuh. Ya, tempurun itu. Lambo, Pak. Lambo, Bu tahu ada lambo, Bu? Ah, yang ada sayur-sayur campur sagu lemang namanya. Ah, campur sayur, sagu lemang itu namanya lambo. Coba dicari aja. Putu piring hijau itu putu yang ini yang apa? Putu bambu. Dia putu piring dia warna kuning biasa dah. Ya kan? Warna kuning ya. Apa? Kue pingga kayak mana tuh bentuknya? Pepo enggak, pepo umum tuh. Bunga-bunga, Pak. Yang warna hijau. Ah, itu dari mana tuh, Bu? Tanjung Pinang juga ya? Ah, tuh. Nah, kue apam masuk juga. Dia kue apam ya. Dia pakai kelapa dia buatnya. Kue lemau, Pak. Apa? Kue lemau. Kue lemau. Nah, jadi itulah makanan ciri khas dari Melayu. Nah, itu makanan-makanan khas Melayu bisa kalian kelola. Ya, bisa masuk ke market day kayak kemarin kan? Nah, kalau mau kelola. Nah, sekarang coba perhatikan laporan perjalanannya. Ya, coba perhatikan laporan perjalanannya. Nah, monumen ikon Tanjung Pinang ini, Gedung Gonggong ini berdiri tahun 2016. Ya, 29 Oktober 2016. Ya, dulu dia masih megah, masih ada lampu-lampunya kalau malam. Sekarang nggak nyala, Pak. Sekarang nggak nyala ya? Sekarang udah mati, Pak. Ya, nanti kita keliling ya. Nah, sekarang coba perhatikan laporan perjalanannya. Nah, silakan dipoto nanti kalau kita keliling sekali ya, nanti kita keliling. Nah, coba sekarang adik-adik jelaskan dan sebutkan makanan apa aja yang ada di Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya ya. Nah, sambil dicatat laporan perjalanannya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, sekarang kita keliling ke sini ya. Lihat-lihat lingkungan sekitar. Ya. Yuk, Pak, kita keliling sekali dulu ya, mutar ya. Tengoklah Ayo. depan, belakang, kiri dan kanan. Hendaklah kita menjadi suri dan tauladan, jadi teraju negeri zaman berzaman. Majulah negeri tuan, negeri yang maju, menjaga negeri tuan, negeri Melayu. Eratkan tangan, bahulah membahu, kuatkan hati, mencapai mimpi. Dapinlah jodan, jadi pemersatu, jangan sampai nanti kita gigit jadi. Eratkan tangan, bahulah membahu, Kuatkan hati, mencapai mimpi. dapinlah jodan, jadi pemersatu, perpaduan kita bangsa Melayu. Eratkan tangan, bahulah membahu, kuatkan hati, mencapai mimpi. Dapinlah jodan, jadi pemersatu, maruah negeri mari kita junjung tinggi. Maruah negeri mari kita junjung tinggi. Okay, guys, we have explored this building. We hope with this will increase our knowledge about the Gonggong building. And the last destinations, we will visit Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah Museum, Tanjung Pinang City. So, let's follow us.
Now we are at Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah Museum, Tanjung Pinang City. This time, we will explore this place and learn about historical objects. So, let's see. Masih tetap semangat ya? Semangat. Oke, kita sekarang ini sudah sampai di museum ya. Museum apa namanya? Sultan Sulaiman Badrul. Nah, di bangunan ini merupakan bangunan apa? Ini bangunan peninggalan sejarah. Peninggalan Belanda. Nah, ini bangunan Belanda dulunya ini. Ya, dulu ini bangunan Belanda, tempat sekolahnya rakyat Belanda dulu sini ya. Nah, ini dulu tempat sekolah di sini. Ya. Di sini tempat sekolah. Nanti akan menjelaskan tentang bangunan Belanda. Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, adik-adik semua. Gimana kabar? Alhamdulillah ya. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih adik-adik kami semua. Alhamdulillah dari tadi udah sampaikan dari pihak sekolah atau guru. Perjalanan kita dari sekolah langsung menuju ke museum ya. Jadi dari sekolah juga ada tugas ya. Tugas berkunjung ke museum. Jadi museum ini sekilas saya jelasin sejarah singkatnya. Museum ini salah satu jendela warisan budaya kita. Ya. Dengan museum ini juga salah satu menyimpan dan menjaga dan juga memelihara koleksi khususnya peninggalan-peninggalan sejarah. Dan museum ini juga salah satu bangunan kolonial Belanda. Dan ini salah satu bangunan yang dibangun di masa Belanda zaman dulu. Dan ini juga termasuk cagar budaya atau bangunan tertua di kota Tanjung Pinang. Jadi dengan sejarah singkat museum ini, dulu ini salah satu sekolah HIS, Holland Ireland School. Sebelum museum ya. Jadi ini juga salah satu sekolah berbahasa Melayu dan berbahasa Belanda. Dan museum ini juga pernah sekolah Putsuko atau sekolah Jepang. Dan juga pernah menjadi sekolah SR, sekolah rakyat. Dan SD pertama atau SD 01 pertama di Tanjung Pinang. Ya. Jadi museum ini juga diresmikan pada tanggal 31 Januari 2009. Boleh adik-adik kalau mau dicatat silakan. Nanti dari Bapak atau dari pihak museum nanti kasih door prize. Mau kan? Buku-buku ya sejarah. Cuma kita ada tanya jawab dalam arti ada soal ada jawabannya. Cuma soalnya dengan Tanjung Pinang dan museum ya. Dan juga museum ini diresmikan pada tanggal 31 Januari ya, dan juga salah satu nama diberi nama Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Ya. Dan makamnya ada di Batu Enam Kampung Melayu di daerah Kijang Lama. Tahu Kijang Lama? Batu Enam ya, masuk ada gerbang sebelum di daerah kawasan pabrik kopi itu. Disitulah makam Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Dan museum ini juga waktu dan bukanya ya. Kita buka hari Senin tutup ya. Selasa sampai Minggu buka. Waktunya dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Jadi adik-adik nanti kalau mau bawa keluarga, bawa abang, bapak, adik semua yang keluarga mau berkunjung ke museum ini boleh. Pintu kita terbuka dengan waktu dan harinya. Hari Selasa sampai Minggu buka. Senin tutup. Waktunya dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ya, untuk museumnya ya. Kalau kantor kita sampai sore jam 4. Oke deh ya. Jadi museum ini juga kita ada 5 ruangan termasuk Tanjung Pinang Kota Bermula atau Tanjung Pinang tempo dulu dalam arti sejarah. Ya, kita di dalam situ nanti kita bisa melihat barter atau uang zaman dulu namanya uang petik dan uang ikan. Dan juga pernah memakai uang KR atau khusus Kepulauan Riau sini. Dan alat-alat perang ya, termasuk tombak, keris ya. Nanti bisa kita lihat sama-sama ya. Sekarang nih pertanyaannya, ini ada PR-nya dari sekolah ini khususnya untuk museum ini ya. Ya. Jadi nanti boleh bertanya silakan ya. Ini apa Pak? Ini tahun berapa? Ini di mana gitu. Silakan aja ya. Oke deh ya. Oke, kita sambil berdiri kita sama-sama masuk. Cuma dengan tertib ya.
kita don't touch ya. Dalam arti kita nggak boleh menyentuh dalam arti kaca koleksi ya. Kita saling menjaga ya. Pertama menjaga kebersihan, keindahan, dan juga kita tetap disiplin ya. Silakan kalau tasnya terlalu berat, boleh dititipin di sini aja, nggak apa-apa. Bawa buku aja. Tolong apa, Sul, tolong tasnya titipin di sini. Di loker juga boleh. Ada lokernya di situ, ya. Nah, kalau terlalu berat ya, bawa buku aja sama pena, ya. Sekarang kita posisi dan kawasannya di lobi, ya. Inilah area lobinya dan daerah kawasan sini kita bisa melihat luasnya dan tempatnya ya. Jadi sekarang kita masuk ke ruangan Tanjung Pinang Kota Bermula. Nah, ini salah satu mata uang barter, namanya uang petik, uang ikan, dan uang topi. Sekarang silakan bebas belajar. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya, boleh ya. Kasih catatan masing-masing ya. Silakan catat masing-masing ya. Ini uang KR, uang Kepulauan Riau sini. Zaman dulu kita pernah memakai khusus untuk Kepulauan Riau sini, namanya uang koin atau bertulisan Kepulauan Riau. Nah, boleh lihat salah satu prasejarah, sejarah-sejarah dan juga Pulau Penyengat. Nah, silakan dicatat. Silakan yang kalau mau nanya silakan ya. Alat ini semacam untuk alat makan atau gimana? Ini salah satu teko. Ini teko ini dan juga ada gelas ya termasuk. Zaman dulu kan kita pernah memakai cangkir zaman dulu ya. Nah, ini tekonya. Ini dupanya, alat-alat untuk memusnahkan atau obat-obat zaman dulu. Ini dupa juga. Nah, ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini waktu pedupaan merupakan salah satu ritual. Zaman dulu kan ada alat-alat sembahyang, ritual ya. Oke, ini salah satu cogan ya. Cogan ini regalia. Ini replikanya, aslinya di Museum Nasional Jakarta. Ini alat-alat perangnya ya. Ada pistol latuk, ada senapan latuk, dan ada helmet. Nah, ini presiden pertama ya berkunjung ke Tanjung Pinang dan ini salah satu wakilnya dan juga presiden. Ini wali kota Tanjung Pinang pertama masih waktu peresmian museumnya diresmikan oleh wali kota Suryatati Amanah. Waktu peresmian museum ini dulu. Ini teknologi apa ya? Kamera ya. Kamera zaman dulu, telepon ya. Ini transportasi Tanjung Pinang zaman dulu di Jalan Merdeka. Ini daerah kawasan pelabuhan atau tepi laut Gedung Gonggong. Oh, itu maksudnya. Iya. Kan enak museum ini kan. Orang nggak tahu jadi kita tahu. Jadi museum ini salah satu jendela warisan budaya. Jadi ada daripada ke mall apa semua, ilmunya yang bisa dapat di museum ini. Ya, orang nggak tahu zaman dulu gimana sih Tanjung Pinang. Nah, inilah museumnya. Inilah Tanjung Pinang zaman dulu. Kita bisa tahu foto-foto zaman dulu, alat-alat perang ya. Ini presiden pertama. Seni budaya nih bisa dikerjain di sini nih. Pas kali kelas 8 lagi belajar. Penemuannya Pak? Penemuannya? Apa deh? Ya, ini dari temuan dari masyarakat. Ada yang dihibahkan, ada yang kita beli, dan juga kita cari khususnya siapa yang menyimpan koleksi-koleksi yang ada di Tanjung Pinang. Ada juga yang langsung memberi hibah. Di dalam itu apa Pak? Ada. Ini cogannya. Itu replika. Yang aslinya di Museum Nasional Jakarta.
Di dalam tuh Pak. Oke, ini kita sekarang berada di ruangan Tanjung Pinang Kota Bermula. Ada yang mau ditanya sini, Dek? Ya, Nak? Kalau nggak ada, kita masuk ke ruangan Gajana. Ya, kita lihat salah satu sejarah Raja Ali Haji. Oke, kita sama-sama lihat salah satu Gajana, arsip sejarah-sejarah sila-sila. Ya, oke, boleh silakan dicatat. Nah, ini kitab-kitab pengetahuan bahasa cetak zaman dulu ya. Nah. Nah, boleh. Bahasa Melayu itu sebagai bahasa perdagangan internasional. Kasih Yasmin. Nah, ini salah satu sila-silanya ya. Dari keturunan atau sila-sila kesultanan kerajaan Johor. Johor tahu di mana? Malaysia. Pahang? Malaysia. Nah, Riau? Lingga? Nah. Ya, ini baru Raja Ali Haji. Raja Ali Haji ini pahlawan nasional dan makamnya di Pulau Penyengat dan salah satu tokoh sastrawan atau yang mengarang Gurindam 12. Siapa yang bisa baca Gurindam 12 ini? Ada? Ada bahasa Indonesia kan? Gurindam 12. Pernah belajar kan? Gurindam 12 itu dari pasal 1 sampai pasal 12. Jadi makna dan artinya itu, dan ini bisa kita sama-sama membaca Gurindam 13 Gurindam pasal 3 ya. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Nah, bisa-bisa dari pasal 1 sampai pasal 12. Sini Bim. Bim. Lima. Bim. Pak boleh foto Pak? Boleh, silakan aja. Fotonya dari sini, ambil biar percaya dia. Nah, Asli. Bukan duplikat. Tuh. Naskah cetak. Hah, apa deh? Oke, kita di ruangan 2 atau ruangan Gajana Arsip. Ada yang mau ditanya sini? Nggak ada? Betul? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita melihat salah satu ruangan ketiga, Gajana Budaya. Bisa kita lihat sana salah satu setrika ya. Oke, kalau nggak ada kita langsung ke ruangan ketiga. Masuklah. Hati-hati ya, licin ya. Hati-hati licin. Ini kita masuk ke Gajana Budayanya. Jadi sini kita bisa melihat foto-foto Tanjung Pinang tempo dulu dengan ini salah satu kawasan kota Tanjung Pinang ya. Dari transportasi, kelenteng, gereja ayam nih, tahu di mana? Dekat KFC sini ya. Nah. Iya. Iya. Nih. Iya.
Ini lukisan aja. Ini koleksinya yang ada di sini, cuma lagi dikonservasi, lagi dibersihkan ya. Ini apa? Ini panel hiasan dinding. Jadi Cina dengan ukiran ya, ini untuk dihias di dinding, ditempelin. Ini sebetulnya ini dari Cina. Ini kan ada ukiran ya, ular naga. Apa deh? Iya, pahat gitu. Zaman dulu kan istilahnya, kalau sekarang ini kan kita punya pahat ya. Zaman dulu gimana teknologi zaman dulu itu kan dengan memakai alat yang seadanya kan. Kalau sekarang udah mesin kan. Kalau dulu memang pakai manual gitu. Ini hias bantal hiasan ya. Kita kan zaman dulu tuh bantal-bantal guling, bantal ini masih. Kalau adek sekarang nih udah nggak tahu ya. Kalau zaman dulu orang tua atau neneknya boleh tanya. Zaman dulu pasti ada hiasan bantalnya gitu. Kok ini makna ragam corak tenun ya. Di sini ada motif corak ininya ya. Ini manggis, ini pucuk rebung, ini cengkeh. Jadi motifnya nih berbentuk dengan pucuk rebung, ini manggis, ini untuk cengkeh. Tuh, motifnya ya. Nah, ini lukisan aja. Lukisan ngira-ngira kedul aja. Ini tenun, sarung zaman dulu. Alat tenun ya. Ya, ini ada tenunnya nih, kain penutup antaran ya, macam ini. Zaman dulu kan ada perkawinan tuh kan ada antarannya dan penutupnya. Setrika. Ini Itu setrika tuh biasanya dibuatnya kayak itu setrika tuh. jadi zaman dulu setrika ini kan, kalau sekarang kan udah teknologi listrik. Setrika sekarang ya. Kalau zaman dulu kan pakai arang dia. Pakai arang, anu tempurung, anu kayu, dimasukkan. Nanti dia punya setrikanya udah panas, baru kita gosok baju. Zaman dulu ngeri kan? Nah, Ini setrika tuh zaman dulu masyarakat orang zaman dulu. Macam mama, kayaknya mama di rumah masih make. Indonesia, Belanda atau Jepang? Indonesia, masih Indonesia. Saya kira di cuma zaman sekarang aja cuma ada setrika. Oh, Zaman dulu udah ada. Nah. Di masjid apa ada? Tali sepatunya nak, nanti jatuh. Oke, ada yang mau ditanya di sini di ruangan 3 atau di Gajana Budaya? Hah? Ini koleksi emas dan perak. Cuma ini lagi dikonservasi, lagi dibersihkan. Nah, jadi koleksi-koleksi yang ini ada berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan kita konservasi. Ya, membersihkan debu-debunya. Ya, jadi termasuk ini. Nah, ini sejarahnya nih. Pending, caping, perak, mangkok, ya, tempat tembakau. Nah, oke, ada yang mau ditanya sini nak? Kalau nggak ada kita masuk ke ruangan keragaman keramik dan budaya ya, khususnya untuk keramik. Ayo. Nah, ini sejarah kemaritiman dan perdagangan dunia. Ini salah satu alat tangkap ikan ya. Jadi zaman dulu sampai sekarang masih dipakai untuk alat tangkap ikan, termasuk bento, bubu, pancing ya. Ini untuk nangkap ikan, bubu ya. Cara nangkapnya gitu. Ya, dia masuk. Nanti kan itu Masuk dia kalau udah ini, udah nggak bisa keluar lagi kan. Jadi kita ngambil langsung. Ini sama untuk kalau udah kena dia punya sisiknya apa segala macam kan dia udah susah lepas lagi. Macam bubu gitu. Oke, ini ada keragaman keramik dan permainan ya, permainan rakyat ya.
Di sini alat permainan rakyat tradisional. Nah, ini. Ya, gong. Ini alat musik nobat, alat musik makyong. Nah, ini permainan atau alat zaman dulu ya. Sekarang juga masih ada. Adik-adik sekarang nih banyak yang udah lupa ya. Udah nggak main pakai gini lagi, udah pakai handphone semua. Internet, Pak. Iya. Ini sejarah suku laut. Iya, ini keramik. Ada yang berasal dari Eropa, ada yang berasal dari Jepang, Manchester United, ada dari Cina. Tapi ini antik. Iya. Manchester United. Dispenser ini. Iya. Ini manual. Iya. Manual lah. Ini alat hisap candu. Zaman dulu kita ada kan perdagangan candu. Dengan perdagangan candu ini adalah salah satu alat hisapnya. Alat hisap candu. Iya. Ya seperti macam ini apa deh? Ini keramik kita dapat di daerah kawasan Kota Piring, ya. Ada Pulau Basing di daerah Pulau Dompak itu. Nah, ini memang kita dapat di daerah pesisir pantai gitu. Memang zaman dulu kan orang menyimpannya nih ada yang ditanam ya. Jadi sekarang aja sampah apa segala macam dibuang gitu aja. Kalau zaman dulu memang ditanam. Jadi ini dapatnya di daerah pesisir pantai gitu. Tapi Pak ini peninggalan udah lama ya, Pak? Iya, orang-orang zaman dulu memang. Ini Pak, emang pecah sendiri atau emang dari Ya, pecah? memang dari pecah. Kita dapat udah. Ini sejarah suku laut. Ah, ya. Topeng Makyong. Topeng Makyong itu dulu sejarah lama. Ya, ini salah satu permainan ya. Alat musik zaman dulu tuh kan ada namanya musik Makyong. Sampai sekarang masih ada. Iya, pakai topeng. Itu teaternya. Kan ada yang pakai topeng. Pak, ada suka nggak? Hah? Apa dek? Ini asli ya? Iya, ini dapatnya di daerah Kota Piring. Pulau Bisek, Pulau Basing. Kota Piring. Iya. Kota 8. Iya kan? Maksudnya di Ketompak. Enggak, iya, Dompak. Boleh tahu ditemuinya pas pecah gini atau emang? Memang udah pecah. Jadi zaman dulu kan masyarakat dulu kan membuang daerah tanam gitu kan. Jadi daerah pesisir Kota Piring itu kan ada sungai gitu. Nah, dapatnya di situ memang pecah. Zaman dulu kan memang. Itu harus nobat tuh. Iya. Nobat gendangnya ada, nobatnya ada, gongnya ada, alat-alat musik. Itu untuk apa tuh? Alat Gong. itu. Gong. Gong. Tapi bunyinya Iya. kayak musik. Iya, si tung gitu. Ya macam kita macam. Agak beda ya? Iya, beda. Temuin memang masih Iya. Pecah. Ada yang pecah, ada yang utuh, ya. Oke, Adek, ada yang mau ditanya sini? Kalau nggak ada, kita masuk ke ruangan alam perkawinan Melayu dulu, ya. Nah, ini salah satu antaran atau perkawinan atau salah satu alat ya. Dalam arti ada bunga manggar, ada bunga telur. Ini salah satu antarannya. Dan ini salah satu ini antaran-antarannya. Makanan ya. Ini ada untuk apa deh? Ini tepung-tepung tawarnya ya. Nah. Ini sebetulnya ini antaran-antaran aja. Ini tepung-tepung tawarnya ya. Nah, ini alat. Ini daun sirih, ya. Ini tembakau, ini gambir. Ini salah satu untuk perkawinan ya. Nah, contohnya macam gini dah. Ini antaran-antaran aja. Ini baju pakaian sehari-hari ya. Ini kalau untuk perempuannya kan dengan lakinya kita ada memakai tanjak. Ini tudung mantu namanya. Tudung mantu. Jadi
di dalam perkawinan, penyambutan, ya, dengan di rombongan-rombongan pihak dari laki-laki dengan pihak perempuan. Sini kan mak-maknya atau perempuannya kan ada antarannya nih. Contohnya yang sana ya. Ini mak-maknya yang menyambut pakai tudung mantu. Nanti udah duduk ya di misalnya antara perempuan dengan pihak laki-laki tadi ada berbalas pantun. Jadi pertanyaannya gampang aja kok. Ini tentang sejarah museum dan koleksi museum dan apa yang Om sampaikan tadi ya. Dalam arti sejarah museumnya gitu ya. Ada lagi yang lain? Ada yang lain lagi? Ada. Baik, kalau enggak kita langsung pertanyaannya gampang aja ya. Siapa yang cepat tunjuk tangan ya, kasih soal dapat kasih buku ya. Oke, siap? Siap. Tun. Semangat. Tangan dulu ya. Pertanyaannya gampang ya. Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah diresmikan pada tanggal berapa? Hari pertama. Oke, siap. Tepuk tangan dulu ya. Ini brosur museumnya. Ya. Brosur museum ini kita udah sama-sama melihat koleksi yang ada di ruangan pertama atau Tanjung Pinang Kota Bermula ya. Coba sebut 3 alat permainan rakyat. Yoyo, bola takraw, sama congklak. Oke, siap. Tepuk tangan lagi ya. Oke, soal ketiga ya. Soal ketiga ya. Raja Ali Haji. Ya. Raja Ali Haji. Makamnya di mana? Coba. Di mana itu? Di mana? Peningan. Batu 6. Hah? Oke, siap. Tepuk tangan dulu. Tadi di sini. Ya, Nah, ya, betul. Makamnya di Pulau Peningan. Oke. Udah. Tadi udah jelasin tentang pahlawan nasional ya. Kita ada 3 dari Kepri pahlawan nasional. Ya. Udah tahu? Tahu? Pahlawan nasional? Tahu? Raja Haji Fisabilillah. Ya. Raja Haji Fisabilillah. Makamnya di mana? Hah? Siapa? Tepuk tangan. Tepuk tangan. Hah? Siapa? 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 Di mana? Oke, siap. Di sini. Nah, kan udah disampaikan kan? Raja Ali Haji dan Raja Haji Fisabilillah, pahlawan nasional, ya, makamnya di Pulau Peningan, ya. Oke. Tadi udah lihat salah satu transportasi Tanjung Pinang ya, zaman dulu, ya. Kita melihat salah satu sejarah kesultanan atau sila-sila, ya. Tadi udah jelas kan? Ada raja, ada sultan atau apa. Sekarang pertanyaannya gampang lagi, ya. Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, ya. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah makamnya di mana? Rio Lingga. Oke, pas. Batu 6. Iya, kan tadi udah sampai ya. Nama Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Makamnya di Batu 6 Kampung Melayu atau daerah kawasan pelabuhan, ya. Sebelum pelabuhan, ya. Oke. Yang perempuan belum dapat nih? Mana nih ya? Laki-lakinya, perempuannya udah ya? Oke. Bayang. Soal ke selanjutnya ya. Coba sebut 5 koleksi yang di ruangan keramik.
many activities and places that we have explored and learned. Hopefully useful for all of us. Thank you for following our CTL. See you in the next CTL. Dadah! Jaya, jaya, jaya! Hello guys! After doing CTL, we will interview our friends. Atar, come here. Hi, how are you today? I'm very good today. How are you feeling about the CTL today? I'm very happy because I can learn and get know the culture of the city of Tanjung Pinang. Thank you. Yes, you're welcome. Okay, we think it's enough, so we close this tour with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next CTL.